Tuhan Yesus memberkati ini. Saya saudara yang setia ya untuk datang beribadah memuji Tuhan. Pagi ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, diambil dari kitab. Di dalam doa puasa minggu yang lalu sudah sampaikan bahwa firman Tuhan akan diambil dari kitab Yesaya. Nah, saudaraku, sebelum kita membaca ayat ini, judulnya yaitu kasih setia yang tidak tergoyahkan. Ya, kasih setia yang tidak tergoyahkan. Sebelum kita membaca di dalam ayat ini, saya mau tanya kepada saudara, adakah kira-kira di dunia ini kasih setia yang tidak tergoyahkan? Ada tidak di antara manusia yang mempunyai kasih yang tidak tergoyahkan? Kira-kira ada tidak? Tidak ada. Ya, saya berjanji mengasihi engkau, ternyata kasihnya tergoyahkan, kasihnya berubah, kasihnya tidak tulus dan lain-lain. Ya, sebab itu kita penting sekali pagi ini untuk mempelajari, untuk mengerti ada satu kasih yang tidak tergoyahkan. Apapun yang terjadi, ya, apapun yang dialami, apapun yang dirasakan, ya, kasih setia yang tidak tergoyahkan itu seperti apa? Ya, nah, di dalam Yesaya 54, tentu Yesaya setelah Mazmur, Amsal, hidup, barulah ketemu Yesaya. Kita akan baca Yesaya pasal 54 ayat yang 10. Ini ayat Alkitab yang ajaib, yang perlu saudara ingat terus dan jangan dilupakan, sehingga dibuatlah satu nyanyian sesuai dengan ayat ini. Sebab itu saudara-saudara yang punya Alkitab, mari kita membaca di dalam Yesaya pasal 54. Mari kita mau berdiri. Kita akan baca ayat yang 10 bersama-sama, ya. Sudah dapat ya, saudara? Mari, Yesaya 54 ayat yang ke-10, begini puji firman Tuhan, kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Yesaya 54 ayat 10. Silakan saudaraku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Saudara bisa membayangkan tidak? Ketika gunung-gunung beranjak, gempa bumi terjadi dan bukit-bukit bergoyang, ya, bukit-bukit mungkin runtuh, tetapi kasih setiaku. Ada satu kasih, yaitu kasih setia Tuhan, kasih setia Allah yang tidak beranjak daripadamu. Bukan hanya kasih setianya, tetapi juga perjanjian damaiku, ya, tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Jadi saudaraku, jangan pernah kita meragukan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara percayakan firman Tuhan ini? Amin. Bahwa kasih setiaku, Tuhan katakan, ya, tidak akan beranjak daripadamu. Kapan itu? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ada orang berpikir bahwa kasih Tuhan itu bergantung, ya. Kasih Tuhan itu bergantung pada kita, bergantung pada kehidupan kita, bergantung pada apa yang kita kerjakan. Jika kita berbuat baik, jika saudara dan saya baik, ya, memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan, maka ia sungguh
mengasihi kita. Kasih setianya tidak beranjak dari kita. Nah, tetapi jika kita berbuat tidak baik dan menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, maka Tuhan tidak mengasihi kita. Pemikiran ini adalah salah. Saudaraku, kasih setia Tuhan bukan tergantung kepada kita. Kalau kita meninggalkan Tuhan, oh Tuhan tidak mengasihi dia, biarin dia celaka, biarin dia susah. Tidak. Atau ketika kita meninggalkan Tuhan, maka kasih setia Tuhan tidak ada bagi saudara dan saya. Tidak demikian. Walaupun saudara meninggalkan Tuhan, tidak setia di dalam bergereja, tidak setia dalam melayani, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari saudara-saudara. Sebab itu saudara perhatikan ini, ya. Jangan saudara-saudara pernah meragukan kasih Tuhan. Saudara ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Ketika saudara dan saya masih hidup dalam dosa, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Di dalam Roma 5, ya, saya kasih tanda Yesaya ini, nanti kita akan kembali lagi. Roma 5. Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oleh sebab itulah Tuhan datang ke dalam dunia ini. Ya, di dalam tema Natal beberapa tahun yang lalu, Dia datang untuk menyelamatkan umat-Nya dari dosa. Jadi saudaraku, ketika kita masih dalam keadaan berdosa, Dia mau datang. Apapun yang terjadi di dunia ini, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Dunia boleh bergoncang, tetapi kasih setia Tuhan selama-lamanya kekal, tidak tergoyahkan. Kasih setia yang tidak tergoyahkan, yaitu kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga saudara-saudara tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi ketika saudara meninggalkan Tuhan, saudara malas, saudara pura-pura tidak mau melayani lagi, ingat, kasih setia Tuhan tidak pernah tergoyahkan, tidak pernah beranjak dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, jangan mempermainkan kasih Tuhan. Ini merupakan janji yang melampaui guncangan dunia. Biarpun gunung-gunung beranjak, artinya apa? Terjadi gempa bumi yang dahsyat dan bukit-bukit bergoyang. Saudaraku, pasal 54 ini dalam kitab Yesaya ini, ya, pasal yang 54 ini adalah bagian dari penghiburan. Kalau saudara-saudara membaca pasal 40 sampai pasal 66, ini berbicara tentang pembuangan umat Tuhan, pembuangan Israel ke Babel. Kenapa umat Israel sampai bisa dibuang ke Babel? Jadi pasal 40 sampai 66 bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel. Pembuangan ke Babel itu simbol kehancuran akibat dosa. Umat Israel melakukan pelanggaran, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Mereka kehilangan tanah, mereka kehilangan bait Allah, dan kehilangan identitas, ya, sebagai umat yang dipilih Allah, sebagai umat yang dikasihi, telah hilang. Mereka sekarang menjadi orang-orang buangan,
orang-orang yang ditawan. Nah, pasal 54 ini, umat yang tadinya merasa dibuang, kini dipanggil kembali. Ada perjanjian damai. Pasal 54 itu adalah perjanjian damai. Kalau pasal yang sebelumnya, Tuhan menyelamatkan Sion. Bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan Sion? Pasal 51 kata-kata penghibur untuk Sion, ya. Dan juga pasal-pasal sebelumnya, ya, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa, ya, dan terus sampai pasal 66 bahwa Allah kasih-Nya tidak pernah beranjak walaupun gunung-gunung bergoyang dan bukit-bukit, gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripada melalui Nabi Yesaya. Karena kasih yang tidak tergoyahkan, kasih setia Allah yang tidak terhapuskan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku, kasih setia Allah tidak akan beranjak daripadamu, dari bangsa yang dikasihi Tuhan. Tetapi kenapa bangsa Israel bisa mengalami pembuangan? Sebab itulah ini diungkapkan, ya, di dalam ayat yang ke-9, di dalam Yesaya 54 ini ayat ke-9 dikatakan seperti ini, keadaan ini bagiku, keadaan ini di hadapan Tuhan seperti pada zaman Nuh. Jadi Tuhan ungkapkan, Tuhan ingatkan, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Bagaimana ketika Nabi Nuh mengalami kasih yang tidak beranjak, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Nah, sebab itu bagaimana terjadinya air bah itu selain turun hujan meliputi bumi? Saudara ada yang tahu bagaimana terjadinya sehingga bumi ini bisa ditutupi dengan air? Di dalam Kejadian 7 ayat 11, pada hari itulah terbelah segala mata air. Ya, saudaraku, terjadi gempa bumi, gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, maka terbelahlah, ya, mata air. Ya. Kalau saya mau bacakan di dalam Kejadian 7, ya, di sini Kejadian 7 dikatakan ayat yang ke-11, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra. Saudaraku, dari gunung-gunung, dari bukit-bukit terbelah, memancarkan air sehingga memenuhi bumi. Gunung-gunung bergoncang dan bukit-bukit bergoyang, terbelah segala mata air. Tetapi kasih setiaku tidak beranjak dari 8 orang yang dikasihi Allah. Luar biasa. Ada nyanyiannya, 8 orang selamat. Nyanyian gimana? Nabi Nuh dan 2 dan 3 dan 3 anak, 6 ditambah 2 berapa? 8 orang ini selamat. Kasih setiaku tidak beranjak dari orang yang dikasihi Allah. Nah, dalam Alkitab tidak ada seorang pun yang sudah menggoncangkan, yang mampu menggoncangkan gunung-gunung, yang mampu membuat gempa bumi yang besar. Ada? Saudara pernah baca Alkitab? Seorang raja sekalipun yang besar, Soleman sekalipun bisa menggoncangkan gunung-gunung, bisa? Tidak ada. Tidak ada. Ada juga perintah Tuhan, bicara supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun. Bicara supaya hujan turun, dan Nabi ini bicara maka hujan turun. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menggoncangkan gunung-gunung. Sebab itulah dalam Alkitab tidak ada seorang pun yang sudah menggoncangkan gunung.
apalagi memindahkan gunung. Sebab itu Tuhan berkata, jikalau engkau punya iman, engkau tidak bimbang, engkau baru bisa berkata, gunung ini berpindah. Ada tidak dalam Alkitab orang-orang yang sudah menggoncangkan, membuat gempa bumi dan bukit-bukit bergoyang? Ada tidak? Ada tidak, saudaraku? Tidak ada. Yang ada orang-orang yang putus asa dan berkata, gunung-gunung itu adalah persoalan. Sehingga dia menganggap, oh gunung itu ialah persoalan, gunung itu ialah masalahku. Saudaraku, jangan nantang. Saudara mau persoalan saudara sebesar gunung? Silakan. Gunung yang begitu besar, kalau itu persoalan saudara, siapa yang bisa melepaskan saudara dari persoalan yang sebesar gunung? Persoalan yang hanya kecil saja kadang-kadang membuat orang Kristen malas ke gereja. Persoalan yang hanya sepele, ya, membuat orang tidak lagi mau melayani Tuhan. Apalagi persoalan yang sebesar gunung. Orang seperti ini menantang. Saya mau tanya kepada saudara, saudara-saudara, maukah saudara punya persoalan sebesar gunung? Itulah, ya, orang putus asa, tidak bisa memindahkan gunung, maka dibilang, ini gunung-gunung pencobaan. Saudara-saudaraku, jangankan pencobaan saudara sebesar gunung, baru kena sakit kepala, riut seetik, oke, sudah tidak mau datang ke gereja. Saudaraku, jangan menjadi orang yang putus asa. Apalagi persoalanmu seperti bukit-bukit yang bergoyang. Baru-baru ini belum lama terjadi di Sumatera, terjadi gempa bumi. Saudara bisa dengar dan bisa saksikan itu melalui berita. Dan bukit-bukit bergoyang, terjadi reruntuhan, batu dan tanah longsor menyapu itu segala apa yang bisa dilibatkan. Maka terjadilah bencana alam yang besar di Aceh sana. Dan belum lama ini di Bandung juga terjadi. Di mana, saudaraku? Di Cisaru. Ya, bukit itu ternyata batunya goyang dan tanahnya menjadi tanah longsor, terus turun menyapu beberapa desa. Berapa orang yang mati? Puluhan. Baru bukit yang kecil, ya. Apalagi kalau gunungnya beranjak. Kita lihat siapa yang dapat mengguncangkan gunung sekarang. Kejadian apa yang bisa mengguncangkan gunung, terjadi gempa bumi dan bukit-bukit bergoyang? Apa yang membuat gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah? Ya. Kira-kira kejadian apa sehingga gunung-gunung beranjak, terjadi gempa bumi dan bukit-bukit bergoyang? Ketika gempa bumi dan bukit-bukit terbelah, disitulah kasih setiaku tidak beranjak. Kapan ini terjadi? Ada yang tahu dalam Alkitab? Kapan ini terjadi? Ketika itu gempa bumi terjadi dan bukit-bukit bergoyang. Tetapi kasih setia Allah tidak beranjak daripada orang yang dikasihi. Ini terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Ada orang berkata, kenapa ketika itu Tuhan Yesus seolah-olah ditinggalkan oleh Allah? Tidak. Allah sama sekali tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 27, Injil Matius pasal 27, ayat yang 51,
Di dalam ayat 50, Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Artinya Tuhan Yesus mati. Ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sama-sama kita baca. Dan terjadilah gempa bumi, artinya gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit batu terbelah. Saudaraku, ini kejadian dahsyat ketika Yesus mati. Gunung-gunung beranjak, gempa bumi, dan bukit-bukit terbelah, bukit-bukit bergoyang. Dan di dalam ayat 57 sampai 61, Yesus mati dan dikuburkan. Ayat 57 sampai ayat 61. Yesus dikuburkan. Saudara perhatikan, Yesus itu adalah anak Allah yang dikasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, apakah kasih setia Allah beranjak daripada Tuhan Yesus? Tidak. Yesus dikuburkan, memang secara kemanusiaannya dia mati. Oleh karena dia jadi kurban yang disembelih, anak domba Allah yang tidak bercacat celah disembelih karena dosa saudara dan dosa saya yang berdosa. Ketika Yesus dikuburkan, kasih Allah tidak beranjak, kasih setia yang tidak tergoyahkan, tidak berguncang, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Walaupun Yesus waktu itu menanggung sengsara di atas kayu salib karena dosa umat manusia. Setelah Yesus dikubur, kubur Yesus dijaga. Ada di sini orang-orang yang begitu mati dibawa ke rumah duka, disemayamkan rumah duka, ada upacara-upacara, lantas dibawa ke tempat yang terakhir, dikubur. Setelah dikubur dijaga. Masing-masing pengen cepat pulang, betul tidak? Setelah dikubur, tabur bunga, pengen cepat pulang, tapi kubur Yesus dijaga. Ini satu perlakuan atau tindakan yang istimewa. Ayat 62 sampai 66. Saudara baca, judulnya apa? Kubur Yesus dijaga. Kenapa? Ada kasih setia Allah yang tidak beranjak daripada Tuhan Yesus. Dan di dalam Injil Matius 28, satu pasal kemudian, ayat 1 sampai ayat 7, kebangkitan Yesus. Ini adalah satu bukti bahwa kasih Allah tidak beranjak dari Tuhan Yesus. Ketika dia menanggung dosa segenap dunia ini, sehingga dia harus mati karena dosa. Tetapi kasih setia Allah tidak beranjak dari Tuhan Yesus. Walaupun gunung-gunung bergoncang dan bukit-bukit terbelah, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia. Ayat inilah yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Yesaya 54 ayat 10 inilah digenapi di dalam kematian Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, ini luar biasa, kasih setia yang tidak tergoyahkan. Walaupun gunung-gunung beranjak, terjadi gempa bumi dan bukit-bukit terbelah, dan Yesus mati, kubur Yesus dijaga. Dan di dalam Matius 28, kebangkitan Yesus. Ini bukti kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, daripada Yesus. Ini penggenapan dari Yesaya 54 ayat 10. Ada tidak nabi-nabi atau murid Tuhan yang setelah itu ya dirajam, dilempar batu, maka terjadi gempa bumi? Ada tidak? Tidak ada. Yesus yang menggenapi firman Tuhan tertulis dalam Yesaya. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel,
Ya, dari pasal 44 sampai pasal 66. Ya. Saudara nanti baca di rumah. Itu dari pasal 40 sampai 66 itu pembuangan ke Babel. Kenapa? Umat kesayangan Tuhan, umat pilihannya melanggar. Maka Tuhan izinkan dia dibuang ke Babel. Tetapi dalam pembuangan ini terus Tuhan menjanjikan penghiburan, Tuhan menjanjikan keselamatan, dan ada syarat-syarat keselamatan. Nanti baca di rumah. Saudara, kalau saudara senang membaca Alkitab, maka saudara akan menemukan kata-kata yang indah itu. Ketika kasih setia yang tidak tergoyahkan itu terbukti. Dan itu digenapi di dalam kematian Yesus dan kebangkitan Tuhan. Nah, saya mau tanya kepada saudara, kalau kasih setia yang tidak tergoyahkan tidak ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus, kasih setianya, oh ini Yesus karena memikul dosa, ya, menebus orang-orang yang menyelamatkan saudara dan saya karena dosa yang dipikul, sehingga Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka Allah meninggalkan. Tuhan tidak akan bangkit. Tetapi karena kasih setiaku tidak beranjak daripadamu, dia tetap mengasihi Yesus, maka Yesus bangkit. Ya, di dalam 1 ayat 1 sampai 7 itu kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dikatakan ayat 6, ayat yang ke-5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Andaikan Yesus yang disalibkan itu tidak ada kasih Allah, atau kasih Allah berubah karena Tuhan memikul dosa saudara dan saya, maka dia tidak akan bangkit. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihat, ya, tempat ia berbaring. Yesus telah bangkit. Saudaraku, saya ingin menyampaikan ini kepada saudara. Percayalah, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari saudara-saudara yang percaya kepadanya. Amin. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi Raja dalam kehidupan saudara, dia menjadi Juru Selamat saudara, dia tidak pernah meninggalkan saudara. Sebab itu jangan kita gampang untuk menghakimi orang, oh dia gak setia ke gereja, maka Tuhan gak ada beserta dengan dia. Tetap kasih setia Tuhan ada padanya. Sebab itu kita perlu mendoakan, Tuhan, biar orang ini setia, biar ini Tuhan, orang ini kembali melayani Tuhan. Saudaraku, kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripada. Kasih setia yang tidak tergoyahkan ini harus saudara yakini ada di dalam hidup saudara dan saya. Kasih setia yang tidak beranjak daripadamu. Sebab itulah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini bukti kasih setia Allah yang tidak beranjak dari Tuhan Yesus. Saudaraku, kita akan ingat kembali melalui perjamuan kudus ini. Setiap saudara mengambil bagian dalam perjamuan kudus, untuk apa? Jangan sampai keliru, wah saya sakit, saya makan perjamuan ini saya pasti sembuh. Saudara-saudara, yang menyembuhkan bukan karena saudara melakukan atau mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah mengingat akan kematian Tuhan. Untuk apa diingat? Kematian Tuhan untuk apa diingat? Sebab dia akan datang kembali. Sebab itu kita melakukan ini, mengingat kematian Tuhan. Kita menjadi saksi. Kita bersaksi bahwa Tuhan yang mati dan dia yang bangkit dan dia yang naik ke surga dan dia akan datang kembali. Ini janji kasih yang tidak beranjak buat saudara dan saya. Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, ini terbukti oleh karena kasih Allah tidak beranjak daripada Tuhan Yesus.
Ingat firman ini berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepada mula aku berkenan. Matius 3 ayat 17, ketika Yesus dibaptis. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepada mula aku berkenan. Di dalam Markus dikatakan engkaulah. Sebab itu tepatlah yang dikatakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak darimu. Kita jangan keliru, saking putus asa, wah udahlah ya bikin saja ini gunung-gunung pencobaan. Saudara mau pencobaan saudara setinggi gunung? Orang berjalan, kemarin istri saya pengen ke sana jalan-jalan, hanya yang menghalangi kecil, tersandung hampir jatuh, saudaraku. Betul ya Bu ya? Lu senyum-senyum dia, pengen kali itu, jalan sendirian, kamu dituntun sama saya, hampir jatuh, saudara. Hanya tersandung dengan yang menghalangi sedikit. Apalagi kalau yang menghalangi itu sebesar gunung. Wah, saudaraku, jangan kita putus asa merubah-rubah firman Tuhan. Tidak ada dalam Alkitab mengatakan gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung apalagi persoalan. Saudara mau persoalan saudara setinggi gunung, sebesar gunung? Persoalanmu baru kecil saja, mau ke gereja banyak kempes, saudaraku, harus minggu hari lah. Betul tidak? Maka saya kagum kepada saudara, walaupun terlambat. Kenapa terlambat tadi? Eta bana leungit anginna, ya isi aja anginnya, datang lagi ke gereja. Karena kasih setia Allah, kasih setia Tuhan tidak beranjak dalam kehidupan saudara. Sebab itu nyanyiannya memang ada. Biarpun gunung-gunung dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Saudara yakin akan perkataan firman Tuhan? Kasih setia yang tidak tergoyahkan, itu kasih setia Tuhan buat saudara-saudara sekalian. Sebab itu ketika saudara-saudara mengalami persoalan, jangan engkau anggap itu persoalanmu seperti gunung. Itu orang yang putus asa. Ya, sampai ada orang berkata, biarpun gunung itu tidak berpindah, saking putus asanya lagi. Ya, sebab itu mari kita harus berdasarkan apa yang tertulis dari firman Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Allah, kasih setiaku tidak akan beranjak darimu. Ayat ini buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sudah mengalami bahwa kasih Allah tidak beranjak dalam kehidupannya. Walaupun dia harus mati di kayu salib dan dia dikuburkan, tetapi dia bangkit karena kasih setia Allah tidak beranjak daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi ayat ini sudah digenapi ya, di dalam Yesaya 54 ayat 10 sudah digenapi di dalam kematian Tuhan Yesus. Jangan ngarang-ngarang lagi, saudaraku. Ya, biarpun gunung-gunung ya itu masalah persoalanku, persoalanmu ya persoalanmu. Ya. Ada ayat mengatakan ya, persoalanmu tidak akan melebihi kekuatanmu. Sekarang kita mau ganti persoalan pencobaan-pencobaan setinggi gunung. Jangan kita mengganti-ganti ayat firman Tuhan, gak kuat, saudaraku. Ya. Dalam 1 Korintus itu jelas dikatakan pencobaan-pencobaan tidak melebihi kekuatan. Kalaupun saudara jatuh dalam pencobaan, ia akan memberikan jalan keluar. Sebab itu saudaraku jangan berubah-ubah. Ya. Sebab kalau saudara bilang persoalan saya setinggi gunung, maka orang bilang, Tuhanmu mana? Kok persoalanmu begitu gede? Ya, jangan sampai kita dicemoohan orang oleh karena apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi yang benar, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada saudara dan saya. Saudara percayakan firman Tuhan? Inilah firman Tuhan yang kita sudah dengar. Biarlah kita akan memperhati kematian Tuhan
sampai Tuhan datang yang kedua kali. Sebentar saya undang dua pekerja